Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan juga karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka thalabul ilm. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya dalam surat Al-Fatihah ada bantahan kepada ahlul kitab, baik dari kalangan al-Yahud wan Nasara, yang mereka dimurkai dan mereka sesat karena mereka memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Kemudian mereka juga beramal tanpa ilmu, bahkan mereka melakukan suatu kebid'ahan, membuat suatu perkara yang baru di dalam agama sehingga mereka sesat. Dan inilah yang harus kita waspadai. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, junudul iblis arba'ah. Tentara iblis di atas muka bumi itu ada 4. Yang pertama adalah al-alim alladzi la ya'mal bi'ilmih, yaitu orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah al-ubbad alladzi ya'budullah bighairi ilm, yaitu orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga adalah alladzi la ya'lam wa la ya'mal, yaitu dia yang tidak berilmu dan juga tidak beramal. Yang keempat adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka lah orang munafik. Dan mereka yang paling parah dari tingkatan tentara iblis, yaitu munafik. Yang kata Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Wa man azlam, siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, ayyudhkara fiha ismuhu, yang mana manusia itu ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid tersebut, wasa'a fi kharabiha, dan mereka bahkan berusaha menghancurkan masjid-masjid tersebut. Ini orang-orang munafik. Wasa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Orang-orang seperti mereka ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah kecuali mereka masuk ke dalam masjid dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun. Kalau mereka tidak bertaubat, maka di dunia mereka akan ditimpakan oleh Allah kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di hari kiamat nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Ini adalah tentara-tentara iblis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, kita jangan sampai kita berusaha agar kita ini tidak masuk dari 4 golongan tadi. Ya, ketika kita berilmu maka kita amalkan. Ketika kita tidak punya ilmu maka jangan diamalkan. Ya, jangan juga jadi yang ketiga, tidak berilmu, tidak beramal. Kemudian apalagi yang keempat, yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada di zaman kita, ya, suatu kelompok yang suka membubarkan kajian, membubarkan orang-orang yang sholat di masjid dan yang lainnya. Ini tentara iblis yang paling parah. Kemarin kita sudah bahas hal-hal tersebut. Kemudian di sini muallif rahimahullah mengatakan, hadhil ayat ats-tsalath tadammanat salasu masail. 3 ayat, ya 3 ayat maksudnya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin,
itu terkandung di dalamnya 3 perkara. Al-ayatul ula fihal mahabbah. Ayat yang pertama itu membahas tentang mahabbah, kecintaan. Kemudian al-ayatus tsaniyah, ayat yang kedua adalah fihar roja. Ya, di dalamnya berupa roja, pengharapan, harapan. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kita berharap. Kita adalah hamba Allah yang penuh dosa, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Kita banyak bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih memberi rezeki kepada kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatus tsalitsah, ayat yang ketiga adalah fihal khauf, yaitu maliki yaumiddin. Di dalamnya ada takut, rasa takut, yaitu kita takut bahwasanya Allah akan menghisab kita di hari kiamat secara detail, sehingga kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang terkandung dalam firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yaitu al-mahabbah wal khauf, al-mahabbah war raja wal khauf. 3 hal yang terkandung. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan as-salasu ayatin allati talaha fi awalir risalah, yaitu 3 ayat yang dibaca di dalam pembukaan yang pertama, yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tadammanat 3 masail. Inilah yang terkandung 3 permasalahan tadi. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan rahimahullahu taala, al-ayatul ula fihal mahabbah. Ayat yang pertama itu terkandung di dalamnya mahabbah, kecintaan. Li'anna Allaha mun'imun, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang memberikan karunia, nikmatnya kepada kita. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi, dan orang yang memberikan rezeki, orang yang memberikan karunia atau yang memberikan sesuatu, maka dia akan dicintai sesuai dengan kadar dia memberi. Ketika kita memberi orang, maka orang tersebut akan mencintai kita, dan kadar orang itu mencintai kita sesuai dengan kadar kita memberi orang tersebut. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika Allah sudah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu luar biasa, maka sebesar itu pula harusnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kadar kecintaan itu tergantung seberapa besar yang diberikan kepada kita. Kalau ada orang memberikan kita misalnya uang 100.000, kita udah mencintai orang tersebut. Kalau terlebih ada orang yang memberikan kita ternyata 10 juta, bisa jadi kita lebih mencintai lagi orang tersebut. Dikasih 1 miliar, kita lebih mencintai orang tersebut. Tapi Allah memberikan segala hal lebih dari miliaran, harusnya sebesar itu pula cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mensyarah di sini, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala madza. Kita memuji Allah atas apa? Kenapa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita memuji Allah atas dasar apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu ala ni'amihi al-katsirah, yaitu kita memuji Allah terhadap nikmatnya kepada kita yang begitu banyak. Fahuwa yuhmadu subhanahu wa ta'ala li dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, dan pada seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dipuji dari seluruh sisi. Dan ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum jami'an, yang perlu diketahui, alhamdu, kalimat alhamdu itu adalah as-sana ma'at ta'zim, adalah pujian kepada Allah disertai dengan pengagungan, yang mana kita tidak boleh memuji seorang manusia, tidak boleh memuji satu makhluk pun di atas muka bumi dengan kalimat alhamdu, karena seluruh pujian alhamdu adalah pujian yang sempurna yang disertai dengan pengagungan, dan itu semuanya hanya lillah, hanya milik Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi alhamdu adalah pujian yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Maka kita tidak boleh mengatakan kepada fulan, alhamdulaka, segala puji atas engkau. Enggak boleh. Karena ini semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dipuji dari zatnya, kemudian namanya, sifatnya, dan juga seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Ya, Allah misalnya
wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, kemudian Allah membuat makar. Kalau kita pahami sifat makar itu adalah sifat yang jelek. Ya, sifat makar adalah sifat yang jelek. Tapi makarnya Allah tidak tercela. Kenapa? Allah berbuat makar tatkala manusia yang memulai duluan, yang memulai terlebih dahulu. Ya, sehingga apa? Makarnya Allah bukan suatu celaan. Ya, makanya Allah juga mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu itu tidak pernah menzalimi hambanya sama sekali. Allah tidak menurunkan azab kecuali ada sebabnya. Ya, kecuali hambanya berbuat kerusakan di atas muka bumi, baru Allah turunkan ujian, Allah turunkan azab. Jadi Allah tidak tercela perbuatannya sama sekali. Fahuwal mun'imu ala ibadihi. Dialah Allah yang memberikan nikmat atas hamba-hambanya. Fakullu mun'imin fahuwa yuhmad. Setiap orang yang memberi atau setiap yang memberikan kepada kita fahuwa yuhmad, maka dia dipuji. Ala qadri ma an'ama, sesuai dengan kadar yang diberikan. Wa hadza yaqtadi an yuhab, dan inilah yang terkandung pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu di dalamnya ada mahabbah, kecintaan. Ya, di dalamnya ada mahabbah. Li'anna an-nufusa jubilat ala hubbin man ahsana ilaiha. Karena jiwa kita ini ya memiliki dorongan untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Wallahu jalla wa ala huwal muhsinu wa huwal mun'imu wa huwal mutafaddilu ala ibadihi. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat baik kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita, dan dia yang memberikan keutamaan-keutamaan kepada hamba-hambanya, kepada kita juga. Maka apa? Fatuhibbuhul qulubu ala ni'amihi. Maka kemudian hati-hati pun jadi mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya, wa ala fadlihi, atas seluruh karunia-Nya, wa ihsanihi, dan juga atas seluruh kebaikannya, mahabbatan, kecintaan la yu'adiluha mahabbah, kecintaan yang tidak bisa dikalahkan oleh kecintaan-kecintaan yang lain. Jadi kalau kita sudah tahu Allah memberikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita, juga memberikan kebaikan yang kepada kita, maka harusnya kecintaan yang kita serahkan kepada Allah harus kecintaan yang tidak bisa ditandingi oleh kecintaan manapun. Ini maksudnya. Jadi kalau ma'asyiral muslimin azamillahu wa iyyakum jami'an, kalau kita mau menghitung nikmat Allah satu persatu, kata Allah nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung satu persatu nikmat Allah nggak bisa. Nikmat misalnya penglihatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kesehatan, ya, nikmat seluruh pembuluh darah sehat, nikmat jantung sehat, paru-paru sehat. Ya, kalau seandainya seluruhnya berbayar, berapa yang harus kita bayar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, padahal satu senti dari peredaran darah, dari syaraf yang ada di tubuh kita, ketika itu rusak, operasinya butuh ratusan juta untuk memperbaiki 1 senti saraf. Sedangkan menurut kedokteran ada lebih dari 200 kilo dari seluruh peredaran darah kita. Ini menurut kedokteran katanya ada 200 kilo. Ya, ini berarti menunjukkan nikmat Allah itu banyak sekali kepada kita. Ya, bagaimana pembuluh darah ini bisa lancar jalan, kemudian kita sehat. Ini adalah kenikmatan yang besar. Ya. Pernah suatu ketika ada salah seorang tulab atau mahasiswa datang kepada salah seorang masyayikh, yang kemudian dia berkata, "Wahai syekh, saya miskin, saya tidak memiliki apa-apa." Kemudian kata syekh, "Kamu kaya." "Wahai syekh, demi Allah saya miskin. Ya, saya tidak memiliki pekerjaan, saya tidak memiliki uang, saya bahkan untuk makan aja susah." Kemudian kata syekh, "Demi Allah kamu kaya." Ya, kemudian syekhnya menanyakan, "Wahai tulab, maukah kamu kuberikan 1 miliar tapi jari tanganmu saya potong?" Dia bilang, "Tidak mau syekh." "Maukah kamu kuberikan 1 miliar tapi matamu saya congkel?" Kemudian katanya, "Saya tidak mau syekh." Kemudian, "Maukah kakimu saya potong? Kamu saya berikan 1 miliar?" Kata, "Saya tidak mau." Di tubuhmu penuh dengan miliaran
karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu masih mengatakan dirimu miskin. Kemudian akhirnya laki-laki tadi pergi. Jadi kita ini sebenarnya kaya raya. Kenikmatan yang diberikan kepada kita tidak ada tandingannya dengan harta-harta dunia. Maka ketika Allah sudah memberikan karunia yang begitu banyak, harusnya kita serahkan kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa', dan kecintaan kepada Allah itu terbagi menjadi 4 macam. Ya, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah mahabbatun syirkiyah, mahabbah kecintaan yang syirik. Kemudian yang kedua adalah mahabbah muharramah, yaitu kecintaan yang diharamkan. Yang ketiga adalah mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang memang tabiat manusia. Yang keempat adalah mahabbatun wajibah, yaitu kecintaan yang wajib. Jadi ada 4 yang terkandung dalam mahabbah. Saking agungnya mahabbah tadi, ya, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang Arab Badui, diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking agungnya kecintaan ini yang menentukan kita di surga atau di neraka. Ya, datang orang Arab Badui dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyun ila Rasulillah SAW. Datang Arab Badui kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ma a'dadta laha, wahai Arab Badui, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian kata Arab Badui tadi, hubbullah wa rasulih, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Ketika kita salah menaruh cinta kepada orang, kepada manusia, kepada makhluk, maka kita bersama orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai di neraka, maka di nerakalah kita. Ketika orang yang kita cintai di surga, maka berada di surgalah kita. Maka kecintaan ini, ya, kita harus menjadi fokus perhatian kita adalah kecintaan kita ini diberikan kepada siapa? Apakah kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah ataukah kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kecintaan ini bisa membawa seseorang kepada neraka. Kemudian di sini disebutkan yang pertama adalah mahabbatun syirkiyah, wa humul ladzina qala Allahu fihim, yaitu mahabbah syirkiyah, mahabbah yang kecintaan yang berupa kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bercerita tentang mereka, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman mereka sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ila qaulihi ta'ala, sampai dengan firman Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, orang-orang yang seperti ini mereka tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Jadi orang-orang yang mencintai sesembahannya, mencintai manusia melebihi cintanya kepada Allah, maka dia sudah terjatuh kepada kecintaan yang merupakan kesyirikan, dan ini kesyirikan besar, sehingga wa ma hum bi kharijina minan nar, kata Allah, mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Ya, jadi syirik besar itu ada 3 macam. Ya, ada syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, ada syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan, kemudian yang ketiga adalah syirkun fir ridha, syirik dalam ridha. Ya, 3 hal ini syirik besar. Syirik dalam ridha, syirik dalam ketaatan, misalnya kita mentaati selain Allah Subhanahu wa taala melebihi ketaatan kita kepada Allah, maka ini syirik besar. Ya, taat kepada ustadznya dalam hal-hal maksiat, taat kepada kiainya dalam hal-hal yang syirik, maka maksiat. Taat kepada orang tuanya, misalnya orang tuanya menyuruh mencuri, ternyata anaknya ikut. Makanya Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Wahai anakku, kalau orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tuamu.
Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap kamu harus bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian syirik dalam ridha, ya, ada orang yang disembah, diagungkan, kemudian dia ridha, maka ini juga kesyirikan. Ya, ini juga termasuk syirik akbar. Karena ini syirik besar, makanya Allah mengatakan wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Ini kemudian dijelaskan walidzalika kanatil mahabbah a'dhamu anwa'il ibadah. Oleh karena itu kecintaan itu merupakan ibadah yang paling agung. Ya, falhamdulillahi rabbil alamin tatadamman al mahabbah, dan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu terkandung di dalamnya itu mahabbah, kecintaan. Wa sayudhkaru Syekh rahimahullah annal mahabbah ala arba'ati anwa', dan Syekh akan menjelaskan bahwasannya mahabbah, kecintaan itu ada 4 macam. Ya, yang pertama mahabbatun syirkiyah. Mahabbah syirkiyah wa hiya mahabbatul asnam wal ausan, yaitu kecintaan kepada berhala-berhala, kecintaan kepada patung-patung. Wa kullu ma yu'badu min dunillah, dan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum jami'an. Apa bedanya sonam atau asnam sama al-ausan atau wathan? Apa perbedaannya? Apa bedanya sonam sama wathan? Ya. Sonam adalah ma kana 'ala surah, yaitu berhala, patung yang berbentuk makhluk hidup, seperti berbentuk manusia, berbentuk hewan, malaikat, maka ini namanya sonam. Sedangkan ausan adalah ma laisa 'ala surah, dia patung tapi bukan berbentuk makhluk hidup. Ya, yang disembah selain Allah tapi bukan berbentuk makhluk hidup, kasyajarah seperti pohon, ya, kemudian kal hajar seperti batu, kemudian kal maqabir seperti kuburan. Maka semua yang disembah selain Allah ini masuk dalam wathan yang tidak berbentuk. Ya, adapun yang berbentuk makhluk hidup, maka itu semua adalah asnam. Dan kita diperintahkan untuk tidak mencintai keduanya. Ya, maka ketika kita mencintai kedua hal tersebut, maka kita masuk dalam mahabbah syirkiyah. Wa kullu ma yu'badu min dunillah, dan setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam perkataan yang indah, faminal muslimin man yabki ala judranil Ka'bah. Di antara kaum muslimin itu ada yang menangis di tembok Ka'bah. Ya, kalau kita lihat jamaah Indonesia, ada yang menangis di tembok Ka'bah, ada yang menangis di tirai Ka'bah. Maka kata Syekhul Islam, wahum kalladzina ya'buduna as-sanam wal ausan. Mereka ini yang menangis di tirai Ka'bah, di tembok Ka'bah, mereka sama dengan para penyembah berhala, tidak ada bedanya. Karena Ka'bah itu batu. Ya, dan kita diperintahkan untuk menyembah Rabbul Bait, bukan menyembah rumahnya, tapi yang diperintahkan adalah menyembah pemilik rumahnya. Maka orang-orang Indonesia yang kemudian tawaf, nangis di Ka'bah, itu pada hakikatnya bukan nangis kepada Allah, tapi nangis kepada rumahnya, sama dengan penyembah patung. Ini hati-hati, termasuk mahabbah syirkiyah yang kalau seseorang terjatuh ke dalamnya maka dia keluar dari Islam. Kemudian an-naw'us tsani, macam yang kedua, yaitu al-mahabbah ats-tsaniyah, yaitu hubbul batil wa ahlihi, yaitu mencintai kebatilan, mencintai kebatilan dan para pelakunya, wa bughdul haqqi wa ahlihi, dan membenci kebenaran dan para pelakunya, wa hadhihi sifatul munafiqin, dan ini adalah sifat-sifat orang munafik. Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, an-naw'us tsani, macam yang kedua di sini yang disebutkan adalah mahabbatun muharramah, mahabbah kecintaan yang diharamkan.
wa hiya mahabbatu ma yubghiduhu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kecintaan terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah, minal mamnu'at, ya dari batasan-batasannya, wal manhiyat, larangan-larangannya, wal muharramat, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wa min dzalika mahabbatul musyrikin wa mahabbatul kuffar. Di antaranya adalah mencintai orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar. Maka mahabbah seperti ini adalah mahabbah yang haram, yang tidak dibolehkan, yaitu mahabbah yang kedua. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita selesaikan dulu syarah dari Syekh Shalih Fauzan sebelum kita masuk dalam syarah dalam tulisan muallif rahimahullahu taala. Jadi mahabbah yang kedua adalah yang diharamkan, mencintai kemaksiatan, mencintai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka ini diharamkan. Wa nau'us tsalits, kecintaan yang ketiga adalah mahabbatun tabi'iyah, mahabbah kecintaan yang tabiat manusia. Wa hiya mahabbatul insan li auladih, seperti misalnya cinta seorang manusia kepada anaknya, li wali abawaihi, kepada bapaknya, wali zaujatih, kepada istrinya, wali asdiqaih, kepada teman-temannya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyah la yu'akhadhu 'alaiha al-insan. Ini adalah mahabbah yang tabiat manusia, yang manusia tidak akan dihukum karenanya. Ya. Kemudian an-naw' ar-rabi', macam yang keempat, yaitu mahabbatun wajibah, mahabbah yang wajib, yaitu wahiyya mahabbatu awliyaillah, yaitu mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wahiyal mahabbatu fillah, yaitu kecintaan yang karena Allah, wal muwalatu lillah, loyal karena Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi dakhilun fi qoulihi ta'ala, maka setiap mahabbah tadi itu masuk dalam firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, di sini beliau mensyarah firman Allah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Beliau mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ya, kemudian syubaha wa nudhara lillahi azza wajal. Mereka menjadikan tandingan-tandingan dan juga yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, ternyata ada manusia yang menjadikan tandingan-tandingan, ada yang menjadi manusia yang menjadikan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma ubida min dunillah faqad tukhida niddan lillah wa syabihan lillah. Maka setiap orang yang menyembah selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan untuk Allah, menjadikan suatu permisalan untuk Allah, menjadikan sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikun yuhibbuna ma'budatihim mahabbatan syadidah, dan orang musyrik mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang amat sangat. Ya, orang-orang musyrik mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang sangat. Walidzalika yamutuna dunaha wa yuqtaluna dunaha. Oleh karena itu mereka siap mati membela sesembahannya, siap terbunuh demi membela sesembahannya. Walau kanu la yuhibbunaha ma qatalu dunaha. Kalau seandainya mereka tidak mencintai mereka tidak mencintai berhala mereka, maka mereka tidak akan mungkin rela berperang, rela mati karena berhala tersebut. Kita lihat bagaimana orang musyrik yang mencintai Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bagaimana kaum Nabi Nuh mencintai Wad dan Suwa', Yaghut, Ya'uq. Mereka rela mati, mereka rela berperang dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut kecuali karena ada kecintaan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut nama Allah saja, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka hati orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan gelisah, tidak tenang, tidak suka. Ya, wa idza dzukiral ladzina min dunih, tapi kalau disebut nama berhala mereka, idzahum yastabsyirun, mereka gembira. Jadi Allah menceritakan bagaimana orang-orang musyrik kalau disebut nama Allah mereka itu kepanasan telinganya, mereka tidak suka, hatinya membenci. Tapi kalau sudah disebut berhala mereka, fa idzahum yastabsyirun, mereka gembira, mereka senang. Ya, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.
Ya, ketika Nabi SAW Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat kalau nggak salah, Allah mengatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau Nabi menyeru mereka kepada la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yastakbirun, mereka enggan, mereka congkak, mereka angkuh. Wa idza yastakbirun wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami wahai Muhammad akan meninggalkan tuhan-tuhan kami yang banyak hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi Nabi disebut penyair gila karena menyeru kepada Allah. Jadi orang munafik, orang musyrik kalau disebut nama Allah mereka langsung marah. Ya, dan ini sama yang dilakukan oleh para penyembah kubur. Kalau mereka disuruhkan sembah hanya kepada Allah, mereka marah. Ya, ini sama keadaannya dengan orang musyrik. Wa idza dzukiral ladzina min dunih, kalau sudah disebut dengan sesembahan selain Allah, idzahum yastabsyirun, baru mereka gembira. Ya, mereka disebut oh wali fulan, wali fulan, wali fulan, mereka gembira. Tapi kalau sudah disebut sembahlah hanya kepada Allah, mereka marah. Ini masuk dalam kandungan ayat tadi. Li'annal musyrikin yuhibbuna Allah mahabbatan mustarikatan bainahu wa baina ghairihi. Kenapa mereka tidak dikeluarkan oleh Allah dari api neraka? Karena mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaannya sama. Ya, jadi mereka mencintai Allah, mencintai sesembahan mereka, kecintaannya sama. Atau bahkan mereka lebih mencintai sesembahan mereka ketimbang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma mahabbatul mu'minin lillah fahiya mahabbatun khalisah. Adapun kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah kecintaan yang murni, kecintaan yang khalisah, kecintaan yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walau yaral ladzina zalamu, kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Jadi Allah sebutkan orang-orang musyrik itu sebagai orang-orang yang zalim. Jadi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kezaliman, maka yang dimaksud dengan kezaliman tersebut adalah kesyirikan, meskipun tidak semuanya. Ya, meskipun tidak semuanya. Contohnya misalnya ada orang Khawarij, pimpinan Khawarij masa sekarang, misalnya Abu Bakar Bashir, ya, pimpinan Khawarij zaman sekarang, mereka mengatakan bahwasanya seluruh kalimat zalim dalam Al-Quran yang dimaksud adalah kesyirikan. Datang dibantah oleh Syekh Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak semua kezaliman di dalam ayat Al-Quran artinya adalah kesyirikan. Kemudian beliau membawakan contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa istrinya mengatakan rabbana zalamna, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Apakah ketika Nabi Adam mengucapkan itu Nabi Adam melakukan kesyirikan? Tidak. Sekali-kali tidak. Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan. Sehingga tidak semua kalimat zalim artinya kesyirikan. Tapi mayoritas zalim dalam Al-Quran itu adalah kesyirikan, tapi tidak semuanya. Kemudian dia juga, Syekh Hasan Al-Halabi rahimahullah, membawakan contoh ucapan Nabi Yunus. Ya, ketika di perut ikan paus dia mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ketika Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minadh zalimin, saya termasuk orang yang zalim, apakah Nabi Yunus melakukan kesyirikan? Maka jawabannya tidak. Tidak ada para nabi yang melakukan kesyirikan. Tapi di sini adalah tentang kesyirikan. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya berbuat kesyirikan itu melihat azab, ya, annal quwwata lillahi jami'a. Pada waktu mereka melihat azab, maka mereka akan sadar annal quwwata lillahi jami'a. Pada waktu itu kekuatan seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul azab. Dan sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, orang-orang
yang mencintai manusia, mencintai sesembahan mereka, maka ketahuilah kecintaan tersebut akan membawa petaka di hari kiamat. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhilla, teman dekat, semua yang dekat dengan dirinya, yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, pada waktu itu semuanya menjadi musuh. Seorang suami jadi musuh dengan istrinya, bermusuhan dengan istrinya, seorang anak bermusuhan dengan bapaknya, ya, kemudian seorang teman bermusuhan dengan temannya. Itu pada hari kiamat keadaannya. Illal muttaqun, kecuali mereka yang bertakwa, yang kecintaan tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan sekarang nanti akan berubah dengan permusuhan di hari kiamat kalau kecintaan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diperhatikan. Apakah kecintaan kita kepada saudara kita itu karena Allah? Apakah kecintaan kita kepada istri kita karena Allah? Apakah kecintaan kita kepada anak kita karena Allah? Ini harus pertanyaan di dalam diri kita. Kalau ternyata kita mencintai mereka bukan karena Allah, nanti jadi musuh di hari kiamat. Ya, seorang istri akan jadi musuh suaminya di hari kiamat. Yang kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahkan Allah katakan yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani. Orang-orang yang berdosa di hari kiamat itu mereka berharap seandainya azab yang mereka terima itu bisa ditukar dengan anak-anak mereka. Wa sahibatihi wa akhi, kalau bisa ditukar dengan istrinya dan juga saudara-saudaranya. Ya, wa fasilatihi allati tuwi, kalau seluruh keluarganya yang dahulu melindungi dia di dunia dia bisa tukar, dia akan tukar. Wa ma fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan seluruh manusia di dunia kalau misalnya dia bisa melemparkan semuanya ke dalam neraka, dia akan lakukan, yang penting dia selamat. Ini di hari kiamat. Mengerikan. Yang penting dia selamat, meskipun hanya harus mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya, mengorbankan saudaranya, mengorbankan keluarganya, bahkan seluruh manusia di dunia kalau bisa dikorbankan dia korbankan, yang penting dia selamat. Ini keadaan di hari kiamat. Maka jangan sampai kecintaan kita itu didasari dengan hawa nafsu, bukan karena Allah. Bagaimana kecintaan karena Allah? Kecintaan karena Allah adalah mencintai ketika dia berbuat ketaatan kepada Allah. Ya, tapi ketika dia berbuat maksiat kita membenci dia. Ya, ini adalah kecintaan yang didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, man ahabba fillah wa abghadha fillah faqad istakmala imanuh. Siapa yang mencintai karena Allah, siapa yang membenci karena Allah, maka sempurnalah imannya. Jadi ketika kita mencintai istri kita karena dia taat kepada Allah, maka kecintaan itu karena Allah. Tapi ketika istri kita bermaksiat, kita benci dia, tapi kita benci perilakunya, bukan orangnya, bukan personnya. Maka ini kecintaan karena Allah. Kalau kecintaan kita tidak berdasarkan seperti itu, maka besok akan jadi musuh di hari kiamat. Dan ini harus kita takuti. Istri kita, semua orang terdekat kita ternyata jadi musuh di hari kiamat. Ini harus kita takuti karena kecintaan kita ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah an-naw'us tsani adalah mahabbatul batil wa ahli, mencintai para pelaku kebatilan dan mencintai kebatilan dan para pelakunya. Wa bughdul haqqi wa ahli, membenci kebenaran dan para pelakunya dan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Hadhihi sifatul munafiqin, ini adalah sifatnya orang munafik. Fa innahum yuhibbunal batil, mereka mencintai kebatilan. Wa yakrahunal haq, mereka membenci kebenaran. Yuhibbunal kuffar, mereka mencintai orang-orang kafir. Wa yubghidunal mu'minin, mereka membenci orang-orang yang beriman. Ini yang kedua. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang perlu diketahui, jiwa manusia pada asalnya itu membenci kebenaran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walaqad ji'nahum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datangkan seorang rasul yang membawa kebenaran, tapi di antara kebanyakan dari kalian membenci kebenaran tersebut. Jadi jiwa manusia itu pada hakikatnya benci dengan kebenaran. Ya. Kemudian Allah mengatakan bal ja'ahum bil haqq walakinna aktsarakum
walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi telah datang kepada kalian seorang rasul yang membawa kebenaran, tapi kebanyakan dari kalian membenci kebenaran tersebut. Jadi pada asalnya manusia itu membenci kebenaran. Ya, membenci kebenaran. Ketika ada kebenaran tentang jeleknya dirinya, dia benci. Ya, ketika dia dikritik karena kesalahan pada dirinya, dia benci, nggak suka. Ya, dia susah untuk menerima kebenaran tersebut, susah. Ini pada hakikatnya manusia itu susah menerima kebenaran. Oleh karena itu ada nasihat yang indah yang dibacakan oleh guru-guru kami, yang sering disampaikan oleh guru-guru kami, yang juga disampaikan oleh Syekh Albani kepada muridnya, rahimahumullahu taala. Ya, bahwasannya kalimat berat di dalam Al-Quran cuma ada pada dua ayat. Yang pertama yaitu pada surat Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad ucapan yang berat, Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah pada surat Al-Insan, inna haula'i yuhibbunal 'ajilah. Sungguh mereka manusia itu mencintai kehidupan yang disegerakan. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka lupa di belakang mereka ada hari yang mengerikan, yauman tsaqila, hari yang berat. Jadi kalimat yang berat dalam Al-Qur'an cuma dua. Ya, yaitu inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, yang kedua inna haula yuhibbunal 'ajila wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Apa faedahnya dari kalimat dua yang berat ini? Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, agama Islam ini berat, susah. Ya, karena pada asalnya manusia itu membenci ketaatan. Ya, agama Islam ini berat. Manusia harus sholat, manusia harus puasa, manusia harus bangun tengah malam berdoa kepada Allah, manusia harus mencari rezeki yang halal, harus mencari pekerjaan yang halal. Ini berat. Agama Islam itu berat. Maka orang yang sudah menerima agama Islam yang berat ini, maka dia tidak akan menjumpai hari yang berat. Ya, karena tadi kata Allah di belakang mereka ada hari yang berat. Orang yang sudah menerima agama Islam yang berat ini, maka dia tidak akan menjumpai hari yang berat. Tapi orang yang tidak menerima agama yang berat ini, maksudnya agama Islam sekarang, maka dia akan menjumpai hari yang berat. Dan kemudian Syekh Albani melanjutkan, dan ketika agama Islam sudah berat, maka jangan diperberat lagi dengan buruknya sikap kita, jeleknya akhlak kita. Agama Islam sudah berat, ditambah berat dengan sikap kita, dengan akhlak kita, sehingga manusia lari dari dakwah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, ini perlu perhatian kita. Ya, tentang kebenaran ini berat. Manusia untuk menerima kebenaran itu berat. Makanya ketika manusia sudah menerima kebenaran, kita sayangi dia, kita cintai dia, kita arahkan dia sehingga dia istiqomah di atas kebenaran tersebut. Jangan kemudian karena kesalahan satu hal kemudian dibenci, akhirnya dia lari dari dakwah. Ya. Kemudian ini juga harus perhatian. Ya, jangan sampai kita mencintai kebatilan. Kita mencintai pelaku kebatilan. Jelas-jelas salah, tapi karena teman dekat dibela. Jelas-jelas salah karena dia keluarganya dibela. Ya. Jelas-jelas dia salah karena dia anaknya dibela, karena dia istrinya dibela. Ya, ini hati-hati. Ya, membenci kebenaran dan para pelakunya yang membawa kebenaran, ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Yang tadi sudah kita sebutkan, orang-orang munafik itu berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, wan nifaq, ya, huwa izharul Islam wa ibtanul kufr. Nifaq itu adalah menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi di dalam hatinya itu benci terhadap Islam, tapi dia di luarnya ditampakkan Islam. Ya, ini yang berbahaya. Ada salah seorang ulama tabi'in namanya Muhammad bin Abi Aisyah, rahimahullahu taala. Beliau berkata perkataan indah, la takun za wajhain, jangan kamu jadi orang yang punya dua wajah. Wa dza lisanain, kamu punya dua lisan. Tadharu linnas annaka tuhibbullah, engkau menampakkan di hadapan manusia seolah-olah engkau mencintai Allah. Wa yahmadunak, sehingga manusia seluruhnya mencintaimu, memujimu.
wa qalbuka fajirun, sedangkan hatimu adalah fajir. Hatimu penuh dosa. Ya. Ini hati-hati. Ketika kita menampakkan kepada manusia kita seolah-olah mencintai Allah, kita seolah-olah ahlul khair, padahal di dalam hati kita sebenarnya benci, tidak suka, maka kata Muhammad bin Abi Aisyah, hati-hati. Kamu punya dua wajah. Munafik. Wa alamatul munafiqin, dan tanda kemunafikan, ya annahum yuhibbuna ahlal batil. Mereka mencintai pelaku kebatilan. Wa yubghiduna ahlal haq. Mereka membenci pembawa kebenaran. Fa idza ra'aita man yubghidu ahlal haq, khususan sahabat Rasulullah SAW, kalau kamu melihat orang yang membenci, yang membawa kebenaran, terkhusus sahabat Nabi SAW, ya, wa yubghidu ulama al-ummah wa a'immatal muslimin, membenci ulama kaum muslimin, membenci pemimpin kaum muslimin, fa'lam annahu munafiq, maka ketahuilah dia orang munafik. Membenci sahabat Nabi, membenci para ulama, membenci pemimpin kaum muslimin, kalau ada, maka kata Syekh Shalih Fauzan, annahu munafiq, itu adalah orang munafik. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Kadang lisan kita ini bisa dengan mudah mencela. Kalau misalnya kita mau mencela sahabat Nabi, tidak mungkin, karena bisa terjerumus kepada kekafiran. Mau mencela ulama juga agak mustahil, karena tahu kapasitas ulama. Tapi kadang kita tidak bisa yang ketiga, mencela pemimpin kaum muslimin. Ya, kita kadang tidak bisa menahan lisan dalam mencela pemimpin. Hati-hati. Ya, tingkatan khawarij ada 3. Ya, tingkatan terendah dari khawarij adalah mencela pemimpin. Ya, kita mencela Pak Jokowi misalnya, hafizahullah, mengata-ngatai beliau, itu sudah jatuh kepada khawarij, teroris. Ya, yang tingkatan kedua dari khawarij adalah yal'anun, melaknat pemimpin. Tadi mencela, ini melaknat pemimpin, melaknat kaum muslimin. Ini tingkatan khawarij yang kedua. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling berbahaya, yastahilluna dima'ahum, menghalalkan darah pemimpin kaum muslimin. Ini tingkatan yang paling parah dari khawarij. Kita bisa terjatuh kepada 3 hal ini. Ya, kadang kita pernah mencela pemimpin, maka istighfar, karena ini tanda kemunafikan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa in kana yudhhirul Islam, meskipun secara zahirnya dia Islam. Hati-hati. Wa yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, fi zahir, secara zahirnya. Lakinnahu fil batin, tapi di batinnya, mulhidun kafirun yatasattar bil Islam, dia menutupi dirinya dengan Islam, padahal di dalam hatinya penuh kebencian. Bisyahadatain, dia menutupi kebencian di dalam hatinya dengan syahadat. Wa illa fahuwa kafirun fi darkil asfali minan nar, maka dia orang kafir, munafik, yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam kerak api neraka. Ya, ke dalam kerak api neraka. Ini yang bahaya. Jadi neraka itu punya 7 tingkatan. Ya, tingkatan yang tertinggi adalah jahanam. Tingkatan tertinggi dari neraka adalah jahanam. Nanti di sana ada neraka hawiyah, ada neraka hutamah, ada neraka kemudian hamiyah, kemudian ada neraka jahanam. Ada 7 tingkatan neraka. Dan yang paling bawah, darkil asfal, ini tempatnya orang munafik. Di bawah, di atasnya orang munafik adalah orang Yahud. Ya, di atasnya orang munafik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik. Di atasnya lagi orang Yahudi, di atasnya lagi orang Nasara, ya, di atasnya lagi orang Majusi. Kemudian di tingkatan jahanam adalah orang-orang beriman yang masuk dari dalam neraka jahanam. Dan setiap dari tingkatan yang paling bawah, dari tingkatan neraka jahanam ke bawah, itu setiap tingkatan apinya 70 kali lipat. Ya, setiap tingkatan apinya 70 kali lipat. Dan orang munafik di keraknya. Ini yang bahaya. Kalau kita masuk dalam munafik, ini yang bahaya. Maka yang kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sehingga orang munafik itu di kerak api neraka. Diceritakan bahwasanya kerak api neraka itu terdapat sebuah lembah.
yang lembah tersebut memiliki 80 kampung. Setiap perkampungan diisi dengan kalajengking dan ular-ular berbisa. Ya, ini di keraknya api neraka. Di kerak tersebut tumbuhlah pohon zakum. Ya, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Syajaratuz zakum itu keluar dari kerak api neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bentuk pohon zakum itu seperti kepala setan. Ini makanan penduduk neraka. Keluarnya dari kerak api neraka, tempat orang-orang munafik. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang munafik yang menampakkan keislaman kemudian menutupi kekafiran di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ya, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan. Berhala. Nah, kalau misalnya seorang itu dia niatnya berdoa untuk Allah, artinya bukan karena Ka'bahnya, dengan dia untuk mengamalkan salah satu adab dari berdoa yaitu menghadap kiblat. Nah, apakah itu tetap terjadi kepada kesyirikan? Kalau memang seperti itu, maka solusinya seperti apa? Iya. Jadi ada pertanyaan, ketika seseorang misalnya berdoa kepada Allah, kemudian dia al-khudu' wal khusyu', dia menundukkan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah, kemudian dia menangis, tapi di depan Ka'bah. Apakah termasuk kesyirikan? Tentunya tidak. Ya. Bedakan orang yang menangis kepada Allah dengan orang yang menangis karena Ka'bah. Banyak mayoritas orang Indonesia itu menangis bukan karena Allah. Bahkan bukan cuma orang Indonesia. Syekhul Islam itu berbicara bukan tentang orang Indonesia. Beliau berbicara tentang orang di kota beliau, di Baghdad, di di Iran. Beliau lahir di Harran itu dekat sama Iran. Ya, antara Irak dengan Iran, Harran. Beliau lahir di sana. Beliau berbicara tentang kampungnya, orang-orang di kampungnya. Mereka ternyata minta bukan kepada Allah, mereka nangis di tembok Ka'bah. Syekhul Islam berbicara tentang mereka, bukan tentang orang-orang yang ikhlas yang kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, bukan. Ya. Kalau kita misalnya Allah tahu niat kita nangis karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ternyata berdoa di depan Ka'bah, nangis kepada Allah. Allah tahu ini nangisnya karena Allah. Allah juga tahu ini nangisnya karena Ka'bah. Ya, Allah juga tahu, makanya Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik rumah ini. Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau ini orang yang berusaha mencegah tersebarnya kesyirikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, yang kita tahu Nabi memerintahkan kita mencium Hajar Aswad, Umar mengatakan, ya, qad alimtu annaki hajaran la tanfa' wa la tadur. Wahai batu Hajar Aswad, saya tahu engkau itu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Ya, walakin uqabbiluki, tapi saya itu mencium kamu, ya, karena saya iktidaan bi Rasulillah, karena saya melihat Rasulullah pernah mencium kamu, sehingga kemudian saya mencium kamu. Jadi jangan sampai kita mencium batu Hajar Aswad itu bukan karena kita mencontoh Rasulullah, maka itu bisa terjatuh kepada pengagungan kepada batu. Ya, jadi paham ini ya. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya cium kamu karena saya dulu pernah lihat Rasulullah. Kalau karena Rasulullah tidak pernah mencium kamu, saya tidak akan pernah cium kamu. Ini perkataan terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apakah termasuk sifat munafik orang-orang yang menolak atau membantah hadis Rasulullah yang dia tahu hadis itu suami? Membantah hadis Nabi SAW. Iya. Jadi kewajiban kita ini punya adab sama Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Qais. Amr bin Qais radhiyallahu anhu,
adalah sahabat Nabi, khatibun Nabi. Dia adalah pembicara Nabi. Apa istilahnya? Juru bicara lah, juru bicaranya Nabi. Dia punya suara keras, suara lantang. Amr bin Qais radhiyallahu anhu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din. Ya, antah bato a'malukum. Kalau kamu mengangkat suaramu di atas suara Nabi, maka akibatnya apa? Antah bato a'malukum. Allah akan menggugurkan amalanmu. Wa antum la tash'urun. Kamu enggak merasakan. Jadi di antara penggugur amalan adalah meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Ya. Amr bin Qais ketika turun ayat ini, dia langsung nangis, dia lari ke rumahnya, dia sembunyi di dapur. Rasulullah enggak melihat Amr bin Qais. Mana Amr bin Qais? Di rumahnya ya Rasulullah. Rasulullah masuk, buka pintu rumah. Rasulullah lihat Amr bin Qais nangis. Radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian tanya, "Wahai Amr bin Qais, apa yang membuat engkau menangis?" Kata Amr bin Qais, "Ya Rasulullah, saya ini suaranya lebih lantang, lebih tinggi dari kamu. Apakah saya termasuk orang yang digugurkan amalannya?" Kata Rasulullah, "Bukan kamu wahai Amr bin Qais, bukan kamu." Akhirnya Amr bin Qais lega. Jadi orang yang meninggikan suaranya di atas suara Nabi, maka dia termasuk yang digugurkan amalannya. Dan meninggikan suaranya di atas suara Nabi adalah misalnya contohnya ya, yang dicontohkan sama Syekh Shalih Fauzan dan ulama yang lainnya, ketika ada yang baca hadis, ternyata suara yang di belakang lebih keras daripada pembaca hadis, maka ini termasuk mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Ya, misalnya ada si A membaca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, suaranya lemah lembut, tapi tiba-tiba ada yang mengangkat suaranya dengan suara yang lebih tinggi dari suara hadis yang dibacakan, maka termasuk dia mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Mengangkat suaranya aja udah bahaya, apalagi menolak hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya, pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, ya, beliau berkhutbah, ceramah di depan manusia tentang perdebatan antara Nabi Adam sama Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wahai Adam, kalau bukan karena kamu makan buah dari pohon yang terlarang, kami sekarang semuanya udah di surga." Jadi Nabi Adam debat sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di hadapan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, mana mungkin Nabi Adam berdebat sama Nabi Musa? Jaraknya jauh, nggak mungkin bisa berdebat." Kemudian Umar bin Abdul Aziz langsung mengeluarkan pedangnya, menaruh pedangnya di leher laki-laki tadi, mengatakan, "Engkau ingin menolak hadis Rasul? Engkau ingin menolak hadis Rasul?" Maka laki-laki tersebut diam. Paham ini ya? Nggak boleh. Dan juga ada kisah indah dari salah seorang ustadz, meskipun dia bukan ustadz sunnah, ya, dia membawa kemanusiaan ke Suriah, membawa bantuan kemanusiaan ke Suriah. Sampai di Suriah, karena dia musafir, dia mengqashar salatnya, yaitu salat Isya. Dia sampai waktu maghrib, dia salat maghrib bersama orang-orang Suriah. Kemudian dia salat Isya 2 rakaat karena dia musafir. Setelah dia salat 2 rakaat di salat Isya, dia mau salam, dia lihat ada orang Suriah yang nunggu di sampingnya. Kemudian setelah dia salam, orang Suriah tadi tanya, "Wahai Syekh, apa yang kamu lakukan? Kok salat Isya 2 rakaat? Bukankah hadis Aisyah mengatakan bahwasanya kalau kamu menjamak salat, maka salatlah 4 rakaat. Kok kamu 2 rakaat?" Kemudian Ustadz tadi membacakan hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi kalau safar yang panjang, maka beliau mengqashar salatnya. Maka tiba-tiba laki-laki dari Suriah tadi pergi. Ustadz tadi kan terheran-heran, kok nggak ada bantahan, nggak ada apa. Kemudian dia tanya, "Wahai rajul, wahai saudaraku, wahai laki-laki, kok pergi begitu saja?" Ya, karena biasanya di Indonesia kan membantah. Ya, "Kok kamu pergi begitu saja?" Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Engkau sudah menyampaikan hadis Rasul. Masa saya mau membantah hadis Rasul?" Selesai. Ini harus sikap kita. Tapi kebanyakan kita di Indonesia, ada si fulan ngomong hadis Rasul, tiba-tiba tidak ada hadis Rasul yang ngomong yang lain. Jadi membenturkan hadis Rasul dengan hadis yang lainnya.
Nggak boleh. Ini nggak beradab sama hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Ketika kita tahu itu hadis dari Rasul, sudah, nggak usah berdebat. Ya, berapa banyak perdebatan itu membawa kepada permusuhan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hah? Ya. Bagaimana kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, namun mereka membalas kita dengan kejelekan? Apakah ini merupakan cobaan dari Allah agar menguji kita? Apakah orang ini sabar atau tidak? Ada orang yang kita berbuat baik kepada dia, ternyata dibalas dengan keburukan. Ya. Atau kalau di bahasa Indonesia itu ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Ya, ada hadis Nabi SAW, saya lupa teksnya. Intinya, wa ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu terhadap orang-orang yang berbuat jelek terhadapmu. Ya, jadi di antara sifat penghuni surga adalah berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak kita ragukan lagi, dia penghuni surga yang tertinggi. Abu Bakar ketika mendengar tentang berita hadisul ifki, berita bohong tentang putrinya Aisyah radhiyallahu anha, katanya sudah berzina dengan sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya, Aisyah dituduh sebagai pezina. Ada sekitar 80 orang munafik yang menyebarkan isu kabar dusta tadi. Ya, di antara di antara yang menyebar kabar tadi ada sahabat Nabi SAW namanya Mistah radhiyallahu anhu. Mistah ini orang miskin yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, namanya sahabat juga berbuat salah ya. Jadi Mistah, ketika Abu Bakar mendengar ternyata Mistah mencela kehormatan putrinya, dia berhentikan perbuatan baiknya. Abu Bakar tidak mau lagi menafkahi Mistah, tidak mau lagi menolong Mistah dan yang lainnya. Maka kemudian Allah turunkan ayat. Ya. Allah turunkan ayat surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu. Ya, jangan sampai orang-orang yang memiliki kelebihan harta tidak mau menolong lagi karena hal tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'fu wasfahu, maafkan dia, maafkan kesalahannya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum, tidakkah kamu suka kalau Allah memaafkan kesalahanmu? Ketika turun ayat ini, Abu Bakar langsung meminta maaf kepada Mistah, dikasih lagi uangnya. Bahkan Abu Bakar berjanji, seumur hidupmu wahai Mistah, saya akan kasih harta tersebut. Jadi ketika kita berbuat baik dibalas dengan keburukan, kita tetap berbuat baik. Ya, sama Abu Bakar juga demikian radhiyallahu anhu. Abu Bakar langsung ingat firman Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum. Tidakkah Allah suka mengampuni dosa kalian? Jadi ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, kita maafkan, bahkan kita berbuat baik kepada dia, maka dosa-dosa kita ini bisa dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Mafhum ya? Insyaallah ya. Sudah. Ya. Bagaimana kalau dulu kita belum mengenal agama dengan baik dan manhaj yang benar? Kita pernah mengunjungi makam-makam para wali. Hal ini termasuk dengan kesyirikan. Apakah dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat nanti? Ya. Masya Allah ya. Ini adalah tanda keimanan. Jadi, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika dahulu kita berbuat dosa, ketika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa kita. Amr bin As, Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma, dua orang ketika mau masuk Islam datang dari Makkah. Ada 3 orang sebenarnya, satu lupa saya namanya. Datang dari kota Makkah. Khalid pada waktu itu, wahai orang Makkah, siapa di antara kalian yang mau masuk Islam? Ya, akhirnya datang ketemu Amr bin As, wahai Amr bin As, ayo ke kota Madinah masuk Islam. Kata Amr, iya saya juga ingin masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid, Amr bin As, orang yang memerangi Rasulullah. Bahkan Amr bin As datang ke Habasyah untuk mengambil kembali 70 orang yang hijrah di Habasyah. Amr bin As sama Suhail bin Amr
radhiyallahu anhu. Dua-duanya belum masuk Islam, memerangi Nabi, berperang melawan Nabi. Ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya dosa banyak. Ya, saya punya kesyirikan. Ya, saya punya kesyirikan, saya punya dosa besar. Apakah saya setelah masuk Islam dosa saya akan diampuni oleh Allah? Apakah setelah saya hijrah dosa saya diampuni oleh Allah? Apa kata Nabi SAW? Ya Amr, ama taral Islam, ama tara annal Islam yahdimu ma qablahu. Wahai Amr, ketahuilah bahwasanya Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ketika kita masuk Islam, maka seluruh dosanya Allah hapus. Ketika kita sudah hijrah, bertaubat kepada Allah dari masa lalu, maka seluruhnya Allah hapus. Enggak ada tanggungan lagi nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.